Keluarga AF di Cikarang, Bekasi buka suara soal keberadaan AF saksi kasus Vina Cirebon yang kini dicari keberadaannya karena menghilang usai Peggy Setiawan bebas. Saksi AF ini dicurigai memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon yang kini semakin runyam. Kesaksian AF ini sempat membuat Peggy Setiawan dibekuk Polda Jabar dan dijadikan tersangka. Namun beruntung bagi Peggy, hasil sidang peradilan membuatnya kembali menghirup udara bebas. Sejak awal kesaksian AF ini sudah dicurigai eks-Kabareskrim bahkan warga Cirebon. Pasca bebasnya Peggy Setiawan, kecurigaan terhadapnya semakin menguat. Namun keberadaannya kini menghilang bahkan keluarganya di Bekasi pun ikut kebingungan. Sopiah, salah satu keluarga AF di kampung Bilar Bulak, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi angkat bicara soal keberadaan AF ini. Opiah menjelaskan bahwa dulu orang tua AF memang tinggal bersamanya di Bekasi, namun kini sudah lama tinggal di Purwakarta. Sementara AF hanya sesekali mampir ke rumahnya di Bekasi ini. Anak itu, AF, di mana aja, buktinya kerjanya aja di Cirebon, namanya usahanya, di mana aja mungkin, kata Sopiah dikutip dari Kompas TV, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Sopiah menjelaskan soal keberadaan AF sepengetahuannya. Selain pernah bekerja di Cirebon, dia tak tahu menahu tempat lain AF bekerja. Makanya kalau ditanya dia di mana bingung, kata Sopiah. Sopiah mengatakan bahwa AF memang terkadang tinggal di rumahnya, namun itu pun termasuk jarang. Dia ingat bahwa terakhir AF ada di Bekasi, ketika awal-awal kasus Vina Cirebon mencuat. Terakhir di sini, itu semenjak kejadian begini, ramai kasus Vina. Dulu juga ada Polda ke sini. Kurang tahu sekarang mah, ungkap Sopiah. Diketahui, kasus Vina Cirebon ini menjerat Kuli Bangungan sebagai tersangka yang bernama Peggy Setiawan setelah kasus ini berlalu 8 tahun. Peggy Setiawan ditangkap setelah kasus tahun 2016 itu viral ketika diangkat menjadi film horor. Saat ditangkap, Peggy Setiawan sempat heboh karena berteriak bukan pelaku saat dihadirkan dalam jumpa pers di Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan kemudian membawa perkara ini ke sidang pra-peradilan selaku pemohon. Sementara termohonnya adalah pihak Polda Jabar. Namun saat putusan sidang pra-peradilan, penetapan tersangka Peggy Setiawan diputus tidak sah oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Alhasil Peggy Setiawan yang ditahan Polda Jabar pun dibebaskan dan kembali ke kampung halaman di Cirebon. Keberadaan AF yang disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus Vina Cirebon kini masih menjadi teka-teki. Kecurigaan eks-Kabareskrim, Komjen Purnawirawan Susno 2J pun nampaknya jadi kenyataan. AF dikabarkan menghilang usai penetapkan tersangka Peggy Setiawan dibatalkan alias tidak sah oleh Hakim Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Keberadaan AF pun kini dipertanyakan publik. Pasalnya, AF merupakan sosok yang mengaku melihat Peggy Setiawan saat Vina dan Eki tewas di tahun 2016 lalu. Warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu kini tak ada di rumahnya. Sopiah, keluarga AF mengaku AF sudah tak tinggal lagi di rumahnya. Sopiah mengaku tak paham dengan kasus yang kini sedang melilit keponakannya tersebut. Menurutnya, AF jarang-jarang datang ke rumah keluarganya di Bekasi. Bahkan, ia pun tak tahu di mana keberadaan sang keponakan saat ini. Sebab, kata dia, AF kerap merantau untuk bekerja. Namun, ia mengaku tak tahu apa pekerjaan keponakan yang sebenarnya. Eks-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat menaruh kecurigaan kuat kepada sosok AF. Mantan Jenderal Bintang 3 di kepolisian itu rupanya memiliki alasan yang kuat menaruh curiga pada AF. Susno 2J menegaskan, dirinya bukan menuduh AF. Namun, berdasarkan analisa yang dilakukannya terhadap kasus tersebut. Sebab, ia merasa heran AF bisa tahu persis kejadian tersebut. Susno 2J yakin, jika nama para pelaku yang didapat ayah korban Eki yakni Ibtu Rudiana bersumber dari saksi AF. Bukan hanya AF, bahkan Susno 2J menyebut jika sosok Dede dan Melmel pun harus diperiksa.
Belak-belakan pengacara 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jutek Bongso mengatakan kliennya disiksa oleh Ibtu Rodiana. Hal itu disampaikan oleh Jutek saat melaporkan aksi Aib dan Dede ke Barreskrim Polri pada Rabu 10 Juli 2024. Jutek juga mengungkap kronologi penangkapan kliennya pada 2016 oleh Ibtu Rodiana. Jutek mengatakan penangkapan itu berdasarkan kesaksian Linda, Aib, dan Dede. Padahal laporan tewasnya Vina dan Eki pertama kali diduga akibat kecelakaan tunggal. Jutek Bongso merupakan pengacara 7 terpidana yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramdhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Jutek mengungkap setelah kliennya ditangkap mereka dipaksa untuk mengaku. Tak hanya penyidik saja, namun Ibtu Rodiana yang saat itu masih menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon juga memaksa para terpidana untuk mengaku. Bahkan Jutek menyebut 7 terpidana itu disiksa oleh Pak Dede dan Ibtu Rodiana secara fisik dan psikis. Hal itu baru diketahui Jutek saat melakukan konfirmasi ulang terhadap kliennya pada Selasa 9 Juli 2024. Hingga akhirnya para terpidana itu pun terpaksa mengaku lantaran sudah tidak tahan dengan siksaan yang diterima. Jutek mengatakan saat 7 terpidana itu masih berstatus sebagai tersangka tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan langsung naik ke penyidikan. Jutek bahkan mengklaim bahwa tanda tangan kliennya dipakai untuk pengajuan gerasi atau pengampunan. Yang mengungkap 7 terpidana itu sempat diminta menandatangani formulir yang berisi pernyataan mereka bersalah. Buntut putusan pra-peradilan Pegi Setiawan, Hakim Eman Sulaiman akan dilaporkan ke Komisi Yudisial. Advokat Rasman Nasution akan melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Eman Sulaiman terkait putusannya terhadap status tersangka Pegi Setiawan. Tak hanya ke KY, Rasman juga akan melaporkan Eman Sulaiman ke Badan Pengawasan Hukum. Hal ini disampaikan oleh Rasman Nasution saat hadir menjadi narasumber di acara Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, Selasa, 9 Juli 2024. Awalnya, Rasman menyoroti putusan Eman yang dinilainya justru menimbulkan masalah berkepanjangan. Ia juga menilai, dengan memutuskan Pegi batal sebagai tersangka dan bebas dari tuduhan dalam kasus Vina dan Eki, hal itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah yang ada. Lebih lanjut, Rasman menyinggung poin kelima dalam putusan pra-peradilan Pegi. Menurutnya, putusan Eman itu terkesan mendahului tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Bahkan, Rasman mempertanyakan apakah Eman benar seorang hakim atau justru dukun. Ia pun menjelaskan, putusan lebih lanjut seperti yang termuat dalam poin kelima putusan Eman, adalah putusan yang dikeluarkan di masa mendatang. Menurutnya, putusan Eman itu bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Bab 2 tentang Objek dan Pemeriksaan Pra-peradilan. Sesuai aturan tersebut, lanjut Rasman, putusan pra-peradilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka, bukan berarti bisa menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kembali. Pasalnya, dalam aturan itu, termuat penyidik bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi asalkan memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah. Barang bukti itu, ujar Rasman, haruslah berbeda dari sebelumnya yang berkaitan dengan perkara. Rasman pun menambahkan, apabila Eman membaca secara cermat aturan tersebut, tak mungkin Hakim PN Bandung itu mengeluarkan putusan poin kelima. Ia pun mempertanyakan profesionalitas Eman sebagai hakim. Karena itu, Rasman dan beberapa pihak sepakat akan melaporkan Eman ke KY dan Badan Pengawasan Hukum.
Sebelumnya, Eman selaku hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan Pegi, menyatakan pihaknya tidak menemukan bukti satupun Polda Jabar memeriksa Pegi calon tersangka. Berdasarkan hal itu, Eman menyatakan penetapan tersangka Pegi tidak sah dan harus dibatalkan. Pegi sendiri diamankan Polda Jawa Barat di Bandung pada akhir Mei 2024, setelah namanya masuk dalam 1 dari 3 DPO. Namun, setelah Pegi ditangkap, Polda Jabar menyatakan telah menghapus nama 2 DPO lainnya, dan hanya menyisakan nama Pegi. Fakta baru terungkap dalam